Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah fakashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilihi hatta atahul yaqin. Fallahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami ayatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah, pagi yang cerah, pagi yang penuh barokah ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Idul Adha, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan kaum muslimin muslimat untuk melaksanakannya berjamaah. Mari ma'asyiral muslimin, kita terus melakukan muhasabah, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha ini merupakan momentum kita untuk meneguhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kemarin sore, kemarin malam, kemarin petang, beriringan dengan selesainya saudara-saudara kita yang berhaji melaksanakan rukun utama ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Di seluruh dunia dikumandangkan takbir, tahmid, tahlil sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha ini momentum kita untuk terus meneladani bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail. Maka ma'asyiral muslimin, izinkan di mimbar yang mulia ini saya ingin menyampaikan 4 pesan hikmah yang bisa kita ambil di momentum Idul Adha ini dari nabi-nabi yang mulia tadi. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya kita meneguhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika melihat semua fenomena alam yang menakjubkan, bulan, bintang, matahari, semuanya tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menyatakan setelah itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi ini, hanifan, lurus. Di dalam tauhid ma'asyiral muslimin ini disebut dengan itsbat, meneguhkan, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi.
Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu paham, perlu sadar bahwa orang-orang jahiliyah pun mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Masalahnya mereka juga menyembah berhala. Berarti sisi lain mereka mengakui Allah Tuhan tapi melakukan dosa syirik. Maka belum cukup kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembah. Harus ada nafi atau menegasikan, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan setelah itu, wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berupaya untuk membersihkan, meluruskan tauhid kita, bukan hanya mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi, tetapi harus juga menjauhi perbuatan atau dosa syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan ini, Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya, mendakwahi kaumnya yang mereka saat itu menyembah berhala, supaya mereka juga bertauhid, yang juga mengakui Allah, selain mengakui Allah sebagai Tuhan yang layak diibadahi, juga tidak menyekutukannya atau tidak menyembah berhala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah itu mengakui Allah sebagai Tuhan yang Rabb, Tuhan yang mengatur kehidupan, mengatur semua alam semesta ini, termasuk pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disebutkan di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia Allah yang menciptakan aku, fahuwa yahdin, maka dia yang memberikan aku hidayah. Ini bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Ada 4 hal di dalam rangkaian ayat ini yang disebutkan di situ, fahuwa, wahuwa. Maknanya apa? Sebuah peneguhan, ma'asyiral muslimin, bahwa hanya dia Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita hidayah sehingga kita mengenal Islam, memeluk agama Islam, dan kita berupaya terus mati kita nanti mati dalam kondisi berislam. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, katanya Nabi Ibrahim, dan dia Allah adalah Tuhan yang mengatur hidupku. Huwa yut'imuni, dia yang memberikanku makan dan minum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, kita perlu sadari dia yang menjamin rezeki kita di dalam hidup kita, karena dia Rabbul Alamin. Dia adalah yang mengatur seluruh alam ini termasuk kehidupan kita. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, katanya Nabi Ibrahim, kalau aku sakit maka dia yang menyembuhkanku. Ma'asyiral muslimin, kita perlu terjemahkan ini dalam kehidupan kita. Memang kita ini harus pergi ke dokter untuk ikhtiar, tapi kita harus yakin bahwa dokter itu adalah perantara, yang menyembuhkan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dokter juga bukan obat. Dan kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, walladzi yumituni tsumma yuhyin, dia Allah yang mematikan aku dan kelak juga akan menghidupkanku kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, Allah menempatkan Nabi Ibrahim di tanah suci Makkah. Di saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Nabi Ibrahim, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Ketika kami tempatkan Nabi Ibrahim di tanah suci Makkah, la tusyrik bi syai'a, jangan kau sekutukan aku dengan apapun. Sehingga bisa kita simpulkan, ma'asyiral muslimin, dari mulai Nabi Ibrahim ketika masih muda, kemudian mendakwahi ayahnya, keluarganya, kaumnya, sampai Nabi Ibrahim di akhir perjalanan hidup beliau membangun kembali, meninggikan bangunan Ka'bah, beliau adalah orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini pelajaran penting momen Idul Adha ini, ma'asyiral muslimin. Mari kita perteguh iman kita, tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang layak diibadahi, dan jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran pesan yang kedua yang bisa kita ambil dari momentum Idul Adha ini adalah
perlunya kita memperbaiki sholat kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangkaian doa yang sangat panjang, ujungnya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya beliau itu menjadi orang yang senantiasa menegakkan sholat. Setelah Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, akhir dari permintaan beliau, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak turunku. Ma'asyiral muslimin, pesan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam momentum Idul Adha juga Allah menggandengkan antara perintah sholat dan juga perintah berkurban. Ini menunjukkan bahwa kita berkurban hari ini, tapi juga kita harus ingat sholat kita harus kita perbaiki. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhanmu dan kemudian berkurbanlah. Ayat ini ma'asyiral muslimin terletak di surat Al-Kautsar. Sementara setelah itu ada surat Al-Maun yang mana menjelaskan bagaimana sholatnya orang-orang munafik. Alladzina hum yuraun, mereka sholat itu tujuannya adalah riya, pamer. Sholat kalau dilihat orang, tapi kalau nggak dilihat orang nggak sholat. Kita insya Allah nggak termasuk kelompok ini. Kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasholli li rabbika, sholatlah kamu karena Tuhanmu, bukan karena dilihat oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita renungkan zaman sekarang, Masya Allah, mungkin kita menemui ada orang yang sibuk bekerja, mencari uang, mencari harta duniawi, mengumpulkan sampai kemudian dia lalai sholatnya, dia meninggalkan sholatnya, waliyadzubillah. Memang ma'asyiral muslimin, kita mencari harta, mencari nafkah perlu, yang mana itu supaya kita bisa makan, supaya kita bisa memberikan makan untuk anak istri kita. Tapi jangan sampai melalaikan sholat. Kita makan supaya tulang punggung kita tegak, tapi kita perlu sadar bahwa tegaknya tulang punggung kita adalah syarat sahnya sholat kita. Maka kalau ada orang yang sibuk mencari harta dunia sampai lalai dengan sholatnya, dia sebenarnya bingung, lalai, atau tidak tahu kemana tujuan hidup ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari ma'asyiral muslimin, kita terus perbaiki sholat kita. Jangan sampai kesibukan kita dengan urusan duniawi melalaikan kita sholat. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan jaminan. Perintahkan keluargamu, didik keluargamu untuk sholat. Di rumah ajak mereka untuk sholat berjamaah. Jika saatnya memang sholat jamaah di rumah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar yang ekstra untuk mendidik anak keluarga sholat, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa tadi. La nas'aluka rizqa, katanya Allah, kami enggak minta rezeki daripada kamu, nahnu narzuku, kami yang menjamin rezekimu. Kalau kita perbaiki sholat kita, insya Allah rezeki kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicukupi oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang ketiga dari momen Idul Adha ini adalah mari kita pastikan diri kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang banyak syukurnya kepada Allah. Dan ini kelompok yang spesial, kelompok yang sedikit sekali, sebagaimana firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepada aku. Mari ma'asyiral muslimin, kita meneladani bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau istiqomah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai beliau sudah tua, tetap husnudzon, minta kepada Allah supaya dikaruniai putra. Secara biologis mestinya sudah tidak mungkin memiliki anak, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui yakinnya Nabi Ibrahim dengan kuasa Allah. Allah berikan beliau putra yang luar biasa, menyenangkan beliau, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan di dalam ayat, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah. Begitu Nabi Ibrahim memuji Allah, alladzi wahabali 'alal kibar Ismail wa Ishaq, yang memberikan karunia kepadaku meskipun aku ini sudah tua.
Allah memberikan karunia kepadaku putra Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a, katanya Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku itu maha mendengar doa. Meskipun dalam kalkulasi manusia tidak mungkin, Allah maha kuasa karena istiqomahnya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang yang mungkin lupa untuk syukur kepada Allah. Sudah diberikan oleh Allah karunia anak, keluarga, tetapi di saat yang sama dia tidak melihat banyak orang itu yang belum diberikan oleh Allah anak. Yang belum punya anak pun mestinya juga terus bersyukur. Banyak orang itu yang mungkin banyak juga di luar sana orang yang sudah belum memiliki anak, cerai juga keluarganya. Waliyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina. Mereka anak-anak masih kecil, ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Rumahnya hancur. Kemudian anak-anak yang kecil ini masih begitu semangat, imannya luar biasa. Bahkan mereka juga berharap bisa mati syahid. Luar biasa, Masya Allah. Maka ma'asyiral muslimin, pentingnya kita di momentum ini, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak menyebut nikmat satu persatu yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri satu persatu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan momentum ini ma'asyiral muslimin, kita melaksanakan sholat Idul Adha, memperingati hari raya Idul Adha, juga bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang berkurban ataupun belum yang berkurban, semua yang hadir di lapangan ini melaksanakan sholat Idul Adha, insya Allah semuanya dapat barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan yang terakhir, yang keempat di momentum Idul Adha yang menggembirakan ini adalah perlunya kita memperbanyak berbagi kepada sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kembali kepada kisah Nabi Ibrahim tadi, menguji bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Apakah sampai mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak putranya yang sangat dicintainya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang tulus. Begitupun Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang pasrah, diabadikan di dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anak tercintaku, ayah mimpi bahwa ayah menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Fanzur maza taro. Apa katanya Nabi Ismail alaihissalam? Beliau menyatakan, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Satijiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar insyaallah. Luar biasa. Sehingga karena tulusnya mereka berdua, Allah abadikan ini dengan Allah ganti, Allah tebus dengan sesembelian yang besar, dan diabadikan Allah sebagai kurban pertama di dunia dan sekaligus teladan bagi semua umat, termasuk untuk kita semua. Wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat teladan utama kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan syariat kurban Nabi Ibrahim ini, sehingga Rasulullah berkurban setiap tahun selama beliau berada di Madinah. Dan saat haji wada yang terakhir, masa beliau di momen Idul Adha ini, beliau berkurban sejumlah 100 ekor onta. Luar biasa. Ini menjadi teladan bagi kita ma'asyiral muslimin. Momentum Idul Adha ini adalah momentum kita perlu meningkatkan berbagi kepada sesama, khususnya orang-orang yang membutuhkan. Berkurban adalah bentuk kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan daging atau darahnya, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah takwa kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, menerima kurban dari semua jamaah yang tadi disebutkan, dan kelak di hari kiamat hewan-hewan ini ma'asyiral muslimin sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah akan bersaksi baik untuk bapak ibu yang berkurban. Wa innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa alfariha. Nanti hewan-hewan kurban ini hari kiamat akan datang dengan tanduknya, rambutnya, dengan kukunya. Kalau tanduk, kuku, rambut saja bersaksi, apalagi daging yang itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini semuanya fatibu biha nafsan akan menjadi saksi baik untuk orang-orang berkurban. Taqabbalallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan di momentum Idul Adha ini melaksanakan 4P tadi. Apa itu 4P ma'asyiral muslimin? Yang pertama, perteguh tauhid kita. P yang kedua adalah perbaiki sholat kita. P yang ketiga adalah pastikan kita ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, perbanyak berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak-anak kami, dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah kelancaran saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Berikanlah kesehatan, keselamatan. Berikanlah mereka haji yang mabrur. Karuniakanlah kepada kami ya Allah, khususnya yang belum berhaji, untuk bisa segera menyempurnakan rukun Islamnya. Allahumma ya Allah, terimalah kurban kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami dengan ibadah kurban ini. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh solihah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa hingga kami semua layak mendapatkan tiket masuk ke surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur juyushal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Filastin. Qawwi imanahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wahhid ulama'ana wa umara'ana 'alal haqqi ya
Allah. Wahidhum ala dinika ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal amrad min baladina khassah wa min buldanil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.